welcome back to Sarhan Channel. Sudah lama sekali Sarhan Channel tidak memberikan materi maupun soal terkait P3K. Nah, kali ini Sarhan Channel akan memberikan pembahasan soal-soal PPG. Sebelum dimulai, tak lupa kalian like and subscribe dulu ya. Kali ini Sarhan Channel akan memberikan contoh soal sesuai dengan kisi-kisi. Namun kali ini kisi-kisi yang diberikan random, jadi tidak urut sesuai kisi-kisi yang ada. Kita mulai dari kisi-kisi nomor 1. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah, nah kita cari dulu keywordnya. Di sini ada sering kurang memperhatikan. Dari pilihan A, B, C, D, dan E, ada kata-kata memperhatikan itu poin B, C, dan E. Nah, jika C ini ada kurang, jadi tidak tepat ya, kemampuannya di sini kurang. Padahal di sini prestasinya tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa lain. Lalu yang E juga kurang tepat, maka yang B, prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Next, kita ke kisi-kisi nomor 2. Hubungan kerja antar guru di sekolah merupakan hubungan yang didasari atas kesadaran untuk bersama-sama mendidik, membelajarkan, dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, bagi guru hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat. Kita langsung cari keywordnya. Di sini ada hubungan kerja antar guru di sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, ya, kolegial. Selanjutnya kita ke kisi-kisi nomor 3. Di sini ada contoh soal, Dina sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat Dina mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali ke sekolah. Anda sebagai wali kelas akan, dari pilihan jawaban ini kita harus menyesuaikan dengan kisi-kisi. Di sini kisi-kisinya mendidik, mengajar, membimbing. Maka dari pilihan jawaban ini yang paling tepat yaitu A. Memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. Jelas yang B, C, D, dan E salah ya. Next, kisi-kisi nomor 7. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah, dari pilihan jawaban ini kita harus mengarahkan ke sesuai dengan kisi-kisi. Maka kita harus memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Ini adalah kisi-kisi nomor 21 tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Contoh soal yang sesuai dengan kisi-kisi di sini menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari, nah kita tentukan dulu keyword dalam soal. Keywordnya di sini adalah gambar-gambar. Menurut Brunner ada 3, yaitu ada ikonik, enaktif, dan simbolik. Sedangkan di sini keyword gambar-gambar, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, ikonik. Jika enaktif itu keywordnya alat atau objek, sedangkan simbolik itu berupa angka, misalnya 2 ditambah 2 dan sebagainya. Agar kalian lebih paham tentang teori pembelajaran, kalian bisa membuka video Sarhan Channel terkait tentang teori pembelajaran. Di situ sudah dijelaskan macam-macam teori pembelajaran beserta keyword-keywordnya. Jadi agar lebih mudah cara menjawab soal-soal nanti yang ada. Next, selanjutnya kita ke kisi-kisi nomor 24 tentang penilaian dan analisis hasil belajar. Perhatikan soal berikut terkait dengan kisi-kisi nomor 24 ya. Penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya disebut dengan penilaian formatif,
sumatif, diagnostik, atentik, atau kognitif. Nah, kita cari dulu keywordnya dalam soal. Keywordnya di sini adalah setiap akhir satu satuan waktu dan lebih dari satu pokok bahasan. Jadi penilaian yang tepat yaitu adalah penilaian sumatif. Contohnya di sini misalkan PAS, penilaian akhir semester atau ujian, itu adalah termasuk sumatif. Sedangkan formatif, keywordnya itu bisa terjadi secara teratur selama proses pengajaran. Selanjutnya yaitu kisi-kisi nomor 26 tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Soalnya di sini penerapan model pembelajaran konstruktivistik seperti diskusi, curah pendapat, dan debat dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan siswa yaitu, nah di sini keywordnya jelas ya, seperti diskusi, curah pendapat. Maka untuk mengembangkan keterampilan, di sini B jelas salah, tidak membaca dan menulis. Sedangkan yang C di sini menjawab tes juga bukan. Yang D antar budaya menjadi pemimpin produktif juga bukan ya. Jadi yang tepat adalah yang A, berpikir kritis, pemecahan masalah dalam komunikasi, kreativitas, kolaboratif, dan inovatif. Ini adalah kisi-kisi nomor 27 tentang nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Kita langsung cari keywordnya. Di sini Nia memiliki satu buku untuk semua catatan. Lalu Rita sebagai teman satu meja diam-diam memberikan kado buku tulis satu lusin kepada Nia. Nah, di sini nilai karakter khususnya karakter apa yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran di sini, yaitu peduli, rajin, tanggung jawab, atau cinta lingkungan. Di sini yang tepat yaitu keywordnya tadi berbagi ya. Di sini memberikan kado, berarti jawaban yang tepat adalah yang A, peduli. Kisi-kisi nomor 28 tentang persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi guru SD yang profesional. Peningkatan profesional guru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Berikut peningkatan kemampuan profesional guru yang dimaksud adalah, kalau A ini jelas salah ya, B juga kurang tepat, yang C ya, pendidikan guru minimal strata 1 atau D4. Kisi-kisi nomor 28 tentang jabatan profesional. Pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah, nah kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang yang memerlukan keahlian tertentu harus memiliki atau melalui pendidikan profesi. Maka dari pilihan jawaban yang ini, yang paling tepat adalah yang B. Karena kegiatan dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Oke, saatnya kita kuis. Silakan kalian mengerjakan soal nomor 1-10, lalu catat jawabannya di selembar kertas. Kemudian masukkan jawaban di respol yang ada di Telegram milik Sarhan. Tak lupa di-post ya untuk membaca soal satu persatu. Selamat mengerjakan. Setelah kalian menjawab, silahkan masukkan jawabannya di Telegram. Jika kalian belum bergabung, silahkan scan barcode yang ada di layar kalian ya. Oke, cukup sekian dari Sarhan Channel. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum.